Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Sunarto selaku dosen pengajar ekonomi manajerial di Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa Untak 1945. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan pada saat ini. Adapun tujuan kami yaitu untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Strategi Pengambilan Keputusan dalam Perusahaan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama dari Kapus Pita, yang kedua ada Lula Hafizoh, yang ketiga ada Novia Puji Anggraini, dan yang keempat yaitu saya sendiri, Davi Rafikan. Itulah susunan dari kelompok kami dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Rika Puspita. Pengambilan keputusan dalam organisasi tidak terlepas dari apa yang dimaksud dengan keputusan. Keputusan itu sendiri adalah membuat satu pilihan dari dua atau lebih alternatif. Lalu mengapa keputusan harus dibuat? Keputusan dibuat karena ada suatu masalah. Dan yang dimaksud dengan masalah adalah kesenjangan atau suatu hal yang tidak seimbang antara fakta dan realita. Selanjutnya, siapa yang mengambil keputusan? Pada kenyataannya, setiap orang pada semua tingkatan dan di semua bidang organisasi membuat keputusan. Demikian juga seorang manajer yang selalu dihadapkan berbagai pilihan. Dan dalam tugasnya, manajer harus memilih salah satu pilihan tersebut. Dalam prosesnya tentu harus dilandasi dengan pemikiran yang rasional. Dalam suatu kondisi, pembuatan keputusan dapat berjalan dengan singkat, sedangkan dalam situasi lain, proses dapat memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan bahkan tidak pernah diambil keputusan sama sekali. Seluruh proses pembuatan keputusan bergantung pada data akurat yang tersedia bagi orang yang tepat dan saat yang tepat. Dalam hal ini, maka diperlukan ilmu atau pemahaman yang lebih bagi para pembuat keputusan. Salah satunya tentang strategi pengambilan keputusan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lula Hafizoh Rona. Terima kasih Saudari Rika. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuat keputusan. Yang pertama ada menentukan masalah. Proses pembuatan keputusan diawali dengan identifikasi masalah oleh manajer. Dan yang kedua ada menentukan batasan masalah. Setiap manajer ingin membuat keputusan terbaik. Untuk itu, mereka harus punya sumber daya yang ideal seperti informasi, waktu, personil, perlengkapan, dan suplai, serta kemampuan menentukan batasan masalah. Dan yang ketiga ada mengembangkan alternatif jawaban. Manajer harus berpikir melalui dan menyelidiki beberapa solusi alternatif bagi satu masalah sebelum cepat membuat keputusan. Yang keempat ada menganalisa setiap alternatif. Tujuan langkah ini adalah menguji daya jawab masing-masing alternatif jawaban. Jadi manajer harus mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif sebelum membuat keputusan akhir. Dan yang kelima ada memilih alternatif. Setelah manajer memilih seluruh alternatif, ia wajib memutuskan yang terbaik. Dan yang keenam ada melaksanakan keputusan. Manajer harus menggunakan program, prosedur, aturan, atau kebijakan guna membantu mereka dalam proses pembuatan keputusan. Yang terakhir ada memastikan sistem kontrol dan evaluasi atas keputusan. Manajer perlu mengumpulkan informasi guna menentukan efektivitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Novia. Pendekatan pengambilan keputusan. 1. Model klasik. Model ini didasarkan atas asumsi bahwa manajer seharusnya membuat keputusan-keputusan yang masuk akal sekaligus merupakan kepentingan ekonomi terbaik bagi organisasi. Guna dari model klasik ini adalah kemampuannya membantu manajer untuk membuat manajer bersikap rasional atau lebih rasional lagi. Karena banyak manajer cenderung membuat keputusan berdasarkan intuisi dan pilihan pribadi. 2.
model administratif. Model ini bagaimana manajer sesungguhnya membuat keputusan dalam situasi yang dicirikan oleh keputusan tidak terprogram, ketidakpastian, dan ambiguitas. Model administratif juga menggunakan intuisi. Intuisi adalah pengenalan instan atas situasi keputusan berdasar pengalaman manajer sebelumnya, tetapi tanpa pemikiran yang sadar. Model politik. Model ini berguna untuk membuat keputusan tidak terprogram dengan kondisi ketidakmenentuan dan terbatasnya informasi. Dalam organisasi, kerap masing-masing manajer mengejar tujuan yang berbeda dan mereka harus bicara satu sama lain untuk sharing informasi dan meraih kesepakatan. Untuk membangun kesepakatan dan mengejar tujuan, para manajer membangun koalisasi. Koalisasi adalah aliansi informal di antara para manajer yang mendukung tujuan spesifik yang sama. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kondisi yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Berdasarkan sifatnya, keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan terprogram. Keputusan ini melibatkan situasi yang kerap terjadi sehingga memungkinkan suatu keputusan dikembangkan dan diterapkan di masa mendatang. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan ini dibuat sebagai respon atas situasi unik, kurang didefinisikan, tidak terstruktur, dan punya konsekuensi yang besar atas organisasi. Berikutnya yaitu berdasarkan kemungkinan kegagalannya. Keputusan dibuat dalam kondisi yang pertama kepastian, artinya seluruh informasi yang dibutuhkan pembuat keputusan tersedia. Yang kedua resiko, artinya keputusan punya tujuan jelas dan informasi tersedia, tetapi hasil di masa datang dari setiap alternatif dalam kemungkinan berubah. Ketiga ketidakpastian, artinya manajer tahu tujuan apa yang mereka ingin capai, tetapi informasi alternatif dan peristiwa di masa datang tidak lengkap. Yang keempat, ambiguitas, artinya tujuan yang hendak dicapai atau masalah hendak diselesaikan tidak jelas, alternatif sulit ditentukan, dan informasi seputar hasil tidak tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.